Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Deswita Panto. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Saat ini saya akan menjelaskan biografi dari Ki Hajar Dewantara untuk pemenuhan tugas manajemen pendidikan dengan dosen pembimbing, yaitu yang pertama Ibu Thelma Tiwa dan Ibu Deklai Nainggolan. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional sekaligus menyandang Bapak Pendidikan. Nama aslinya adalah Raden Mas Wardi Suryaningrat, tapi pada tahun 1922 lebih dikenal menjadi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di daerah Pakualaman pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal di kota Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959 ketika umur 69 tahun. Ki Hajar Dewantara mempunyai seorang istri bernama Nyi Sutartina. Surtatina yang lahir pada 14 September 1890 ini adalah putri dari Pangeran Sosroningrat yang tak lain adalah paman Ki Hajar Dewantara. Selain cucu dari Paku Alam III, beliau juga merupakan keturunan kelima dari Pangeran Diponegoro. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai 6 orang anak yang terdiri dari 2 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Ki Hajar Dewantara merupakan pendiri perguruan Taman Siswa, suatu organisasi pendidikan yang memberikan kesempatan untuk para pribumi agar bisa mendapatkan hak pendidikan yang setara seperti kaum priai dan juga orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantara yang lahir pada tanggal 2 Mei kini diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara punya 3 semboyan yang terkenal, yaitu Ingarso Sungtulodo yang berarti di depan memberikan contoh, Ingmadia Mangunkarso yang berarti di tengah memberikan semangat, dan Tutwuri Handayani yang berarti di belakang memberikan dorongan. Bapak Pendidikan yang biasa dipanggil sebagai Suwardi merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, politisi, kolumnis, dan pelopor pendidikan bagi bumi putra Indonesia ketika Indonesia masih dikuasai oleh Hindia Belanda. Ki Hajar Dewantara yang merupakan pahlawan nasional dari Jawa, lahir di lingkungan keluarga Kabupaten Pakualaman. Beliau adalah anak dari GPH Suryaningrat atau cucu dari Pakualam III. Ia berhasil menamatkan pendidikan dasar di ELS atau semacam sekolah dasar di zaman Belanda. Kemudian Ki Hajar Dewantara melanjutkan studinya ke Stovia, yang merupakan sekolah dokter khusus putra daerah tetapi tidak berhasil menamatkannya karena sakit. Kemudian Ki Hajar Dewantara memasuki dunia jurnalis. Dia bekerja sebagai wartawan dan penulis di beberapa surat kabar. Contohnya seperti Medan Java, Suditomo, The Express, Kaum Muda, Utusan India, Cahaya Timur, dan Pusara. Di hari-hari ketika berkarir sebagai jurnalis, Ki Hajar Dewantara termasuk penulis handal. Tulisan Ki Hajar Dewantara mudah dipahami, komunikatif, dan penuh dengan semangat anti penjajahan.
Ki Hajar Dewantara juga sangat aktif di organisasi sosial dan politik. Ketika Budi Utomo berdiri pada tahun 1908, Ki Hajar Dewantara masuk ke organisasi ini dan dia aktif di bagian propaganda untuk melakukan sosialisasi dan membangun kesadaran rakyat Indonesia, khususnya orang Jawa. Bagaimanapun caranya, rakyat Indonesia di waktu itu harus sadar mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama Budi Utomo diselenggarakan di Yogyakarta juga, diatur oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara Muda bereaksi dan menulis sebuah artikel berjudul "Satu untuk semua, tetapi semua untuk satu". Tulisan Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal adalah "Seandainya aku seorang Belanda", atau dalam bahasa Belanda berjudul "Els ik een Nederlander was". Karya Ki Hajar Dewantara ini dimuat dalam koran bernama The Express yang dipimpin oleh Douwes Dekker pada tanggal 13 Juli 1913. Beberapa petinggi Hindia Belanda awalnya meragukan tulisan ini benar-benar dibuat oleh Ki Hajar Dewantara sendiri, karena gaya bahasa dan isi artikelnya yang cenderung berbeda dari artikel-artikelnya selama ini. Sekalipun benar bahwa Ki Hajar Dewantara Muda yang menulis, para petinggi Hindia Belanda percaya dan kemungkinan Douwes Dekker mempengaruhi Ki Hajar Dewantara Muda untuk menulis secara kritis seperti itu. Karena artikel ini, Ki Hajar Dewantara ditangkap atas perintah dari Gubernur Jenderal Hindenburg, lalu akan diasingkan ke Pulau Bangka, sesuai dengan permintaan Ki Hajar Dewantara sendiri. Tapi, dua rekan Ki Hajar Dewantara, Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo, memprotes keputusan itu dan akhirnya mereka bertiga malah diasingkan ke Belanda pada tahun 1913. Ketiga tokoh ini lalu dikenal dengan julukan Tiga Serangkai. Ki Hajar Dewantara Muda di kala itu masih berusia 24 tahun. Ki Hajar Dewantara kembali ke tanah air pada bulan September tahun 1919. Setelah Indonesia merdeka, dalam Kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia yang pertama. Pada tahun 1957, ia mendapat gelar Doktor Kehormatan atau Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. Selain itu, beliau dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya pada tanggal 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional diperingati tiap tahun. Ki Hajar Dewantara menghembuskan nafas terakhir di Yogyakarta tanggal 26